Kita mau masuk ke dalam hadirat Tuhan. Terima kasih Bapa, kami sungguh bersyukur buat pagi hari ini. Engkau Allah kami yang dahsyat, Engkau Allah kami yang luar biasa. Kami bersyukur buat sepanjang minggu yang telah Engkau peliharakan kami Tuhan. Bahkan hingga saat ini Tuhan, kami boleh ada, kami boleh bernafas, kami boleh ada di tempat ini semua karena kasih kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Dan biarlah kami Tuhan sungguh umat-Mu Bapa, boleh sujud di hadapan-Mu Tuhan, boleh menyerahkan seluruh hati dan pikiran kami, dan kami mau mengarahkan kepada-Mu Tuhan, karena kami tahu Bapa, ini adalah waktu-Mu, ini adalah waktu-Mu untuk Engkau boleh memulihkan keadaan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih, Engkau memberkati kami semua Bapa, biar kami boleh merasakan urapan-Mu, dan kami boleh merasakan Tuhan kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan bekerja dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami mau datang kepadamu, kami mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan, karena kami percaya kami miliki Allah yang baik dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, layaklah kami untuk selalu bersyukur kepadamu Tuhan, sebab firman-Mu berkata, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya, kasih setia Tuhan untuk kita, untuk selama-lamanya. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Haleluya. Terima kasih Yesus. Kami bersyukur kepadamu. Terima kasih Bapa. Engkau layak kami pujikan, Engkau layak kami anugerahkan. Haleluya.
kasih Tuhan bagi diriku. Dengan apa membalas cinta yang ku terima darimu? Dengan apa akan membalas cintamu? Oh Yesusku,
kasih Bapa, terima kasih Yesus. Biarlah kita yang mau memuji Tuhan sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Haleluya. Kita sebagai umat Tuhan layak untuk kita selalu bersyukur, bersyukur dan bersyukur. Walaupun mungkin keadaan kita tidak sebaik yang mungkin orang lain miliki, tapi kita layak untuk selalu bersyukur kepada Tuhan. Haleluya. Walau bumi bergoyang, walau langit bergoncang, tapi Engkau adalah Allah yang setia dalam kehidupan kami. Kami mau pegang teguh janji-Mu Tuhan, janji firman-Mu yang luar biasa dalam kehidupan kami, firman-Mu yang menjadi suluh dalam kehidupan kami, yang memberikan kami kekuatan, yang memberikan kami terang untuk kami melalui jalan-jalan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Haleluya. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Kami mau bersyukur Tuhan.
bersukacita berglori bagi nama-Mu. Saatnya Tuhan, seperti pujian ini Bapa, bahwa kami rindu Tuhan, hidup kami di dalam-Mu, dan kami seperti rusa yang selalu rindu air-Mu Bapa, mengalir dalam hidup kami Tuhan. Kami dipuaskan oleh Engkau ya Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Saatnya kami akan belajar firman Tuhan. Mari Kau memakai hamba-Mu yang tidak cakap ini Tuhan, untuk memperkatakan firman Tuhan. Bahkan Engkau pakai setiap telinga umat-Mu Bapa, untuk boleh mendengarkan, berikan hikmat bagi kami Bapa, sehingga kami sungguh mengerti akan isi hati Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus Kristus kami siap mendengarkan firman. Haleluya. Amin. Oke. Shalom Bapak Ibu yang kasih Tuhan. Ya, shalom untuk saudaraku yang ada di rumah yang tidak bisa beribadah hari ini, ataupun yang ikut bersama-sama dengan kami. GBI Faith Caprimo, shalom. Ya, damai dari Tuhan tetap ada pada kita, meskipun kita masih beribadah di rumah. Saya percaya Roh Allah tetap ada pada kita. Saudara yang dikasih Tuhan, ya, saudara yang dikasih Tuhan, saya akan membagikan firman Tuhan bagi kita. Bulan ini adalah bulan pelayanan ya, bulan menjelang Agustus ya. Kalau kemarin bulan 6 itu masih bulan keluarga, bulan 7, dan sekarang kita memasuki bulan pelayanan. Saudara yang dikasih Tuhan, orang Kristen ketika dia memilih menjadi orang percaya, maka cara otomatis dia adalah pelayan Tuhan, amin. Menjadi saksi Tuhan, melayani Tuhan bukan hanya di gereja saudaraku, tetapi melayani Tuhan yang pertama sekali sebagai kita orang percaya yang sudah dipanggil Tuhan dari kegelapan kepada terang. Melayani yang pertama adalah di rumah tangga, yang kedua di marketplace kita, di tempat kerja atau di dunia usaha kita, dan di rumah Tuhan, di gereja. Nah, hari ini kita mau belajar dari seorang tokoh yang bernama Yusuf. Saudaraku tentu tidak asing lagi dengan Yusuf ya. Yusuf yang dibuang oleh saudara-saudaranya dan dijual kepada Raja Firaun lewat Potifar. Hari ini kita mau belajar, judulnya saya dibuat di situ, excellent dalam melayani. Saudaraku yang dikasih Tuhan, tadi dikatakan bahwa melayani Tuhan bukan hanya di dalam gereja, bukan hanya ketika kita menjadi worship leader, pengkhotbah, ya pemuji ataupun aser, itu yang dinamakan pelayan. Tetapi di dunia kerja, dimanapun kita Tuhan tempatkan, baikkah kita sebagai karyawan, sebagai guru atau pengusaha, kita adalah pelayan Tuhan. Nah, hari ini saya rindu kita boleh membaca Kejadian 39 ayat 1 sampai 6. Saya rindu kita boleh bangkit semua. Kita ambil Alkitab kita. Ya, slide-nya belum terbuka. Kejadian 39 ayat 1 sampai 6. Ya, sudah ada Alkitabnya, boleh dibuka. Yang di rumah juga. Kejadian 39 ayat 1 sampai 6. Kita membaca bersemangat bersama-sama dengan saya. Kita mulai baca dari judulnya. Kejadian 39 ayat 1 sampai 6. 1, 2 ya. Yusuf di rumah Potifar. Adapun Yusuf telah dibawa ke Mesir, dan Potifar, seorang Mesir, pegawai istana Firaun, kepala pegawai raja, membeli dia dari tangan orang Ismail yang telah membawa dia di situ. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Maka tinggallah ia di rumah tuannya orang Mesir itu. Setelah dilihat oleh tuannya, maka Yusuf disertai Tuhan, dan bahwa Tuhan membuat berhasil segala sesuatu yang dikerjakannya. Maka Yusuf mendapat kasih tuannya, dan ia boleh melayani dia. Kepada Yusuf diberikan kuasa atas rumahnya, dan segala miliknya diserahkannya pada kekuasaan Yusuf
Sejak ia memberikan kuasa dalam rumahnya dan atas segala miliknya kepada Yusuf, Tuhan memberkati rumah orang Mesir itu oleh karena Yusuf, sehingga berkat Tuhan ada atas segala miliknya, baik yang di rumah maupun yang di ladang. Yang terakhir, segala miliknya diserahkan pada kekuasaan Yusuf, dan dengan bantuan Yusuf ia tidak usah lagi mengatur apa-apapun selain dari makanannya sendiri. Silakan duduk, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Ya, di sini dikasih judul melayani excellent, ya, melayani dengan sempurna. Tetapi tidak ada yang sempurna selain Tuhan Yesus, ya. Tetapi ini judul ini diberikan untuk memberi kita motivasi, saudaraku, bahwa melayani Tuhan harus dengan excellent, ya. Kalau anak TK belajarnya pertama mulai dari good, very good, excellent, itu nilainya, ya. Nah, kita juga dituntut oleh Tuhan melayani Tuhan dengan excellent, melayani Tuhan dengan sempurna. Saudaraku yang dikasih Tuhan, di awal tadi saya katakan bahwa bukan hanya orang yang melayani di mimbar saja, di gereja saja itu yang dikatakan melayani. Tetapi ketika kita Tuhan letakkan di dalam satu pekerjaan, di dalam satu bidang, apalagi kalau dipercayakan memimpin, ya, membawahi satu usaha, satu departemen, maka itu satu hal yang luar biasa yang harus kita melayani dengan excellent, ya. Nah, di Kejadian 39 ayat 1 itu dikisahkan bahwa Yusuf dibawa ke Mesir sekitar tahun 1900 sebelum Masehi, yaitu sekitar 200 tahun setelah Abraham Tuhan panggil. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, ketika Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, maka hubungan manusia telah terputus dengan Allah, ya kan? Dan manusia cenderung berbuat dosa. Lalu Tuhan memanggil Abraham. Oleh karena orang umat manusia saat itu sudah tidak mencari Tuhan, tetapi menuhankan diri mereka, ya. Sehingga Tuhan memanggil Abraham. Nah, 200 tahun setelah Abraham Tuhan panggil, maka Tuhan memakai Yusuf. Ada 3 hal yang terjadi ketika Yusuf mengalami ujian. Yang pertama, Yusuf itu adalah akan dimurnikan secara pribadi oleh Tuhan, di mana dia dipisahkan dari 12 saudaranya, ya, dari keluarganya. Yang kedua, di sini ujian yang sering dialami orang muda yang jauh dari rumah. Ya, kita dari orang muda, kita sudah jauh dari keluarga kita merantau ke Batam. Nah, saya yakin ketika kita masih pemuda, jauh dari keluarga, mungkin juga di antara kita ada yang kuliah, harus di luar kota, jauh dari keluarga, maka kita pun akan mengalami ujian. Amin. Ketika kita masih, saya datang merantau, umur 18 tahun merantau ke Danau Toba, saya pun jauh dari keluarga, dan disitulah ujian yang kedua. Yang ketiga, ujian kesempatan untuk membalas. Saudaraku, kita cenderung, ya, kalau kita sebelum kita mengenal Tuhan, atau mungkin sekarang sudah mengenal Tuhan, tetapi ketika orang berbuat jahat kepada kita, kita cenderung membalaskannya. Ini ujian juga bagi Yusuf, di mana dia adalah seorang yang mengalami kekejaman dari keluarganya, saudara-saudaranya, ya kan? Dia mengalami fitnah, saudaraku. Bahkan dia dimasukkan ke sumur dan dijual. Ini sebenarnya ujian bagi Yusuf untuk dia membalaskan dendamnya. Kita juga sering, saudaraku, ketika kita mengalami aniaya, katakanlah orang menjelekan kita, cenderung kita ingin membalas. Tetapi karena kita ini ciptaan baru yang sudah dimurnikan Roh Kudus, maka keinginan itu sudah dimatikan. Amin. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, ada
ketika dia dibuang oleh keluarganya, saudaranya. Saudaraku yang dikasih Tuhan, yang pertama tadi dikatakan ujian kemurnian pribadi. Saudaraku, ada kalanya Tuhan mengizinkan kita mengalami aniaya, mengalami kemiskinan, kebangkrutan, kegagalan untuk memurnikan kita secara pribadi. Ya, bisnis kita nggak jalan, usaha kita terasa seperti makin hari makin tidak menghasilkan. Padahal kita melayani Tuhan, kita berdoa berseru kepada Tuhan. Tidak ada hal yang mengecewakan, yang salah yang kita lakukan dalam pikiran kita. Tetapi kenapa ya Tuhan? Rasanya kok susah. Rasanya kok usahaku ini makin lama makin jauh dari panggang katanya ya. Jauh asap dari panggang. Jauh dari harapan. Jauh dari ekspektasi kita. Ini yang dialami oleh Yusuf, saudaraku. Di mana dia dijauhkan, dikucilkan keluarganya, dibenci oleh saudaranya. Untuk apa? Tuhan punya maksud kepada Yusuf untuk memurnikan Yusuf secara pribadi. Tuhan mengizinkan sesuatu hal, kegagalan, rasanya susah, tetapi itulah maksud Tuhan untuk memurnikan kita secara pribadi. Ya, saya mengalaminya saat ini, saudaraku. Saya mengalaminya. Tetapi saya tahu ternyata Tuhan sedang memurnikan saya secara pribadi. Sering sekali satu hal yang rasanya gagal, yang jauh dari harapan kita, Tuhan adakan, Tuhan jadikan di dalam hidup kita. Tetapi ingat saudaraku, bahwa di balik itu Tuhan sedang menguji kita secara pribadi. Ya, ini yang dikatakan kita akan melayani Tuhan dengan excellent. Sebab Tuhan memulai dari diri kita secara pribadi, memurnikan visi kita, misi kita, tujuan kita, pikiran kita. Itu yang Tuhan mau. Yang kedua dikatakan tadi bahwa ujian yang sering dialami orang muda, ya. Yusuf adalah orang muda. Seperti kita dulu pertama kali merantau, banyak waktu kita kuliah, apakah kita datang ke Pulau Batam tercinta ini. Kita mengalami banyak ujian di masa muda, saudaraku. Jauh dari keluarga, ya. Ini yang dialami Yusuf, saudaraku. Di mana dia jauh dari saudara-saudaranya, jauh dari bapak dan ibunya. Tetapi Tuhan lagi-lagi mengizinkan itu untuk satu hal yang besar. Dan yang ketiga dikatakan tadi, kesempatan sebenarnya untuk dia membalas kejahatan. Tapi mari kita lihat Kejadian 39 ayat 2. Di situ dikatakan Tuhan menyertai Yusuf. Kita baca ayat kedua. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Maka tinggallah ia di rumah tuannya orang Mesir itu. Saudaraku, di sini ada dua pribadi yang sungguh bertentangan, ya. Orang percaya dan orang tidak percaya. Nah, akhir-akhir ini saudaraku, kita kaum minoritas yang ada di bangsa ini, Tuhan menginginkan kita menjadi berkat, saudaraku. Ya, saya melihat di medsos itu luar biasa ya. Sekarang firman Tuhan boleh dipajang ya di Jakarta itu. Saya lihat di TV apa itu? Billboard itu ya. Itu firman Tuhan itu bagaimana boleh terpampang selalu, bahkan orang-orang Jakarta yang setiap melintas pasti dia upload di Facebook. Saudaraku yang dikasih Tuhan, ini yang Tuhan mau, bahwa ketika kaum minoritas ada di bangsa ini, kita harus menjadi berkat. Sama seperti Yusuf, saudaraku. Dia di tengah-tengah bangsa yang tidak mengenal Tuhan, tetapi dia ada di tempat petinggi. Dia ada di tempat penguasa
datang saja kita ke rumah anggota dewan, bangganya luar biasa, ya kan? Nah, saudaraku, Yusuf memang dia dari budak ya, tetapi diletakkan di rumah seorang yang tidak percaya kepada Tuhan, tetapi mereka adalah penguasa di bangsa itu. Saudaraku, imagine ya. Banyak kita lihat ya di YouTube itu konten-kontenan orang-orang Indonesia yang ada di luar negeri, yang bekerja mungkin di restoran atau di mana, mereka bangga mengupload, mereka bisa menyajikan makanan yang enak di restoran-restoran yang ada di kayak di Belanda, di mana orang Indonesia kan banyak gitu ya membuat YouTube-nya. Saudaraku, bagaimana dengan Yusuf saat itu? Dia seorang budak diletakkan di satu istana mau dibilang, dan dia dipercayakan semua kecuali kebutuhan menyiapkan makanan. Sungguh satu hal yang luar biasa, saudaraku. Nah, inilah yang Tuhan mau sebagai kita orang minoritas, kita orang Kristen yang sedikit bilangannya, kita boleh menjadi terang, kita boleh menjadi pembawa pembaharuan di dalam bangsa ini, di dalam komunitas tempat kerja kita, saudaraku, di dalam komunitas usaha kita, bahkan di pelayanan kita di faith, saudaraku. Kita yang kecil ini di tengah-tengah pulau Batam ini, Tuhan rindu kita boleh seperti Yusuf, ya, dipercayakan oleh Tuhannya banyak hal, dan dia dikatakan tadi di sini Tuhan menyertai Yusuf. Saudaraku, dari seorang budak, tetapi dia punya pengaruh yang luar biasa di dalam istana itu. Dikatakan dia menyiapkan semua urusan rumah tangga dalam istana itu. Mungkin kalau sekarang dia menteri dalam negeri lah ya. Saudaraku, itu yang Tuhan rindu. Bahwa kita di dalam pelayanan harus excellent. Ya, karena dikatakan tadi di Kejadian 39 ayat 2, ya, memang Yusuf dipisahkan dari keluarganya, dan itu saudaraku merupakan pimpinan Allah. Ketika kita juga Tuhan tempatkan di satu tempat kerja, kita harus punya prinsip bahwa Tuhan yang memimpin kita ke tempat itu, saudaraku. Dan ada maksud Tuhan, yaitu tadi kita boleh menjadi terang, saudaraku, seperti Yusuf. Dia dipercayakan semua oleh tuannya, dan Tuhan menyertai dia. Nah, saudaraku, ketika bos perusahaan memberikan kita satu kepercayaan, nah kita harus excellent melakukannya, sehingga Tuhan akan menyertai kita. Tetapi kalau kita nggak excellent, kita nggak sungguh-sungguh, kita setengah hati melakukan kepercayaan itu, pekerjaan itu, maka kita nggak yakin Tuhan akan menyertai kita ya. Jadi Yusuf dipisahkan dari keluarganya itu merupakan pimpinan Allah. Allah sedang bekerja melalui Yusuf dan situasi Yusuf untuk memelihara keluarganya, orang Israel ya. Dan mereka nanti dikisahkan, mereka akan dipersatukan. Saudaraku, semua yang terjadi pada Yusuf adalah pimpinan Allah, di mana lewat Yusuf Allah memelihara satu bangsa, yaitu bangsa Israel, di mana dikisahkan bangsa Israel mengalami kelaparan, ya, mengalami kelaparan yang luar biasa, sehingga mereka datang meminta bantuan ke Mesir kala itu, dan Yusuf menolong bangsa ini. Saudaraku, satu hal yang luar biasa, kalau Tuhan menempatkan kita di satu pekerjaan, di satu usaha, di satu komunitas pelayanan, kita harus berpikir bahwa itu adalah pimpinan Allah. Ya, anak-anak Tuhan, ketika kita juga Tuhan izinkan memasuki satu rumah tangga, memiliki seorang suami dan anak-anak, maka kita harus selalu berpikir bahwa itu adalah satu pemisahan Tuhan dari keluarga kita untuk kita bersatu dengan suami dan anak menjadi satu dalam rencana Tuhan. Karena itu setiap rumah-rumah tangga, setiap anak-anak harus dibawa kepada Tuhan, sehingga dikatakan Tuhan akan menyertai.
Tuhan akan menyertai pekerjaan kita, Tuhan akan menyertai pelayanan kita, Tuhan akan menyertai pekerjaan atau usaha dan rumah tangga kita. Kalau kita melakukannya dengan excellent, saudaraku, melakukannya dengan sepenuh hati, ya. Nah, bagaimana hubungan kita, bagaimana hubungan Yusuf boleh terpelihara dengan Tuhan, ya? Yang pertama, apa yang harus kita lakukan sebagai orang percaya supaya kita tetap mengalami hubungan yang erat dengan Tuhan? Yang pertama, saudaraku, kita harus taat kepada Allah dan kehendaknya, ya. Kita harus taat kepada Allah dan kehendaknya yang dinyatakan kepada kita. Jadi untuk kita mengalami penyertaan Tuhan, pemeliharaan Tuhan, baik dalam kerja, rumah tangga, kesehatan, saudaraku, pelayanan, kita harus taat kepada Allah. Dan hal itu yang terjadi dalam Yusuf. Ia menghormati Allah dengan hidupnya yang taat, ya. Sehingga Allah menyertai dia. Demikian juga Tuhan Yesus, saudaraku. Tuhan Yesus mengalami perlindungan Allah, ya, dari Raja Herodes. Saudaraku, kalau Yusuf, orang tua Yesus, ya, tidak taat saat itu kepada suara Tuhan yang disampaikan lewat mimpi, maka Yesus dan Maria dan Yusuf tidak akan mengalami perlindungan Tuhan. Kadangkala kita tidak taat dengan Tuhan, saudaraku, sehingga kita mengalami hal yang tidak baik. Tetapi hari ini, supaya kita tetap bisa mengalami hubungan yang terpelihara dengan Allah, dikatakan pertama, kita harus taat kepada Allah. Kita harus taat kepada pernyataan Allah kepada kita, sehingga hubungan kita tetap terpelihara, ya. Bagaimana dikisahkan saat itu Herodes begitu benci, ya, dia ingin membunuh bayi Yesus, tetapi Yusuf orang tuanya taat kepada suara Tuhan, sehingga mereka terhindar dari amarah Raja Herodes, ya. Mereka juga di sini dikatakan di Amsal 3 ayat 5, mereka yang takut akan Allah dan mengakui Dia di dalam semua perbuatannya memiliki janji bahwa Allah akan meluruskan jalan-jalan mereka. Boleh dibacakan Amsal 3 ayat 5 sampai 7? Satu orang mungkin membacakan. Boleh dibacakan kuat? Amsal 3 ayat 5 sampai 7. Kita baca bersama-sama Amsal 3 ayat 5 sampai 7. 1, 2, ya. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak. Takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Saudaraku, untuk taat kepada Tuhan, maka di sini dikatakan kita harus percaya dengan segenap hati kepada Tuhan. Ya, kita harus percaya dengan segenap hati kepada Tuhan. Jangan bersandar kepada pengertian sendiri. Ini artinya kita nggak boleh bermegah dengan kemampuan kita. Meskipun mungkin kita pintar, meskipun mungkin kita pikir kita berhimbang luar biasa, meskipun mungkin kita merasa kita dekat sekali dengan Tuhan, bahkan bisa mendengar suara Tuhan, tapi Tuhan mengingatkan di sini bahwa kita tidak boleh bersandar kepada pengertian sendiri, saudaraku. Ada banyak orang yang berpendidikan tinggi, malah mereka tidak percaya kepada Tuhan, ya, karena firman Tuhan selalu dilogikakan. Tetapi hari ini yang Tuhan mau dari kita orang-orang percaya, bahwa sekalipun Tuhan menganugerahkan kita kepintaran yang luar biasa, tetapi Tuhan menginginkan kita agar kita tidak bersandar kepada pengertian
tetapi harus percaya kepada Tuhan dengan segenap hati, saudaraku. Yang kedua, dia akan meluruskan jalan kita. Dalam segala laku kita, saudaraku, kita harus mengakui Tuhan. Artinya menyerahkan. Apapun yang kita kerjakan, saudaraku, jangan pernah tidak menyerahkan kepada Tuhan. Ya, kalau kata orang, kalau orang karismatik ini apa-apa sedikit-sedikit pun semua didoain. Hal kecil, luka sedikit pun dalam nama Yesus gitu ya. Pertama-tama saya lahir baru ya, namanya baru jatuh cinta kepada Tuhan Yesus, sedikit-sedikit haleluya, puji Tuhan dalam nama Yesus gitu ya. Sehingga suka diejek, aduh kalau kalian ini luka sedikit dalam nama Yesus, selalu apa dalam Yesus. Tetapi ini yang Tuhan mau, saudaraku, bahwa dalam setiap laku kita harus mengakui Tuhan ya. Sehingga dikatakan Dia akan membuat jalan kita lurus. Kemudian janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak. Ya, takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Saudaraku, kita gak akan pernah bisa melihat kemuliaan Tuhan kalau hidup kita masih tetap dalam kejahatan. Sebab firman Tuhan bilang bahwa kuduslah kamu sebab aku kudus, ya kan? Jadi kalau mata kita ini masih kita gunakan kepada hal-hal yang jahat, tangan kita, mulut kita, maka kita tidak akan pernah bisa melihat kemuliaan Tuhan. Oleh karena itu, saudaraku, diingatkan lagi supaya hubungan kita terpelihara dengan Allah. Maka tadi dikatakan di Amsal 3 itu tadi bahwa kita harus mengakui, percaya, tidak mengandalkan pikiran sendiri. Yang kedua, di dalam pemeliharaan Allah mengarahkan gereja dan kita sebagai hambanya untuk senantiasa hidup sesuai dengan kehendaknya dan melayani Dia serta sesama atas nama Tuhan. Jadi saudaraku, bulan ini adalah bulan pelayanan. Ini yang Tuhan mau. Tadi di awal saya katakan kita sebagai orang percaya dalam pelayan Tuhan, amin. Jadi Tuhan merindukan kita melakukan pelayanan itu bukan atas nama aku segan sama ibu gembala, aku segan dengan teman-teman, tetapi dikatakan di sini semua harus mengatasnamakan Allah. Melayani Tuhan, melayani sesama harus atas nama Tuhan, saudaraku. Jadi kita memberi yang terbaik semua atas nama Tuhan. Kita menolong sesama, kita menolong orang yang sakit, memberkati mereka yang susah. Tidak melihat karena teman memberi, tidak melihat karena ibu gembala membuat list, tetapi lagi dikatakan semua karena Allah, semua karena Tuhan. Dan saya terlalu percaya umat faith, jemaat faith adalah pelayan Tuhan, amin. Kita adalah jemaat Tuhan, kita adalah pelayan Tuhan yang melakukan apapun yang kita lakukan di faith ini, memberikan yang terbaik, persembahan kita, menolong orang yang sakit. Saudaraku, saya terlalu percaya bahwa saudara melakukan itu bukan karena dihimbau oleh ibu gembala, bukan karena ada khotbah, tetapi semua karena Allah. Nah, ini yang Tuhan mau, saudaraku, sehingga dikatakan kita harus melayani Tuhan dengan excellent. Ya, yang ketiga, kita harus mengasihi Allah dan tunduk kepadanya dengan iman kepada Kristus. Jikalau kita ingin Ia mendatangkan kebaikan bagi kita di dalam segala sesuatu. Mari kita lihat Roma 8 ayat 28. Boleh bantu saya ya, soalnya kacamata saya silau, tidak kelihatan. Coba satu orang membaca Roma 8 ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Nah, saudaraku, bagi mereka yang percaya dan terpanggil sesuai dengan rencana Allah, itu hal yang luar biasa, amin. Kita harus imani, saudaraku, bahwa ketika kita melakukan pelayanan sekecil apapun, saudaraku, yang dikatakan tadi, melayani Tuhan di tempat kerja,
dengan asal-asalan. Kita bersyukur ya, semua yang kita ada di sini, baik di musik, saudaraku. Saya sungguh bangga ketika datang anak-anak Tuhan datang membantu pelayanan di sini. Mereka tidak melihat materi, yang mereka melihat Tuhan. Nah, ini yang Tuhan mau. Digenapi firman Tuhan dalam hidupnya, bahwa ketika dia melakukan satu pelayanan, katakan kita gak bisa bermusik, tetapi kita bisa memperhatikan orang yang sakit, kita bisa memberi kekuatan dan nasihat, motivasi, dorongan untuk semangat. Maka dikatakan tadi, kita masuk dalam rencana Tuhan. Saudaraku, kita merindukan itu, amin. Amin. Kita merindukan kita masuk dalam rencana Tuhan, saudaraku, sehingga benar-benar kita tetap memiliki hubungan yang terpelihara dengan Allah. Dan keempat, untuk mengalami pemeliharaan Allah di tengah-tengah penderitaan. Nah, saudaraku, susah ya kalau di dalam tengah-tengah penderitaan atau di tengah-tengah keadaan sukacita, mana kita lebih merasakan dekat dengan Tuhan? Menderita atau ketika sukacita? Kebanyakan dalam penderitaan ya. Kalau udah lagi bisnis kita down, kita sakit baru aduh Tuhan gitu ya. Tapi kalau lagi banyak uang, lupa. Sudah hanya buat list, bulan segini ke Eropa, bulan segini ke Bali gitu ya, melis. Tetapi ketika dalam penderitaan, apa yang salah Tuhan? Kata orang Batak, merimang-rimangi. Tahu merimang-rimangi, saudaraku, di sini orang Batak, cuman kami dua ya. Merimang-rimangi itu artinya mengingat-ingat ke belakang, mereview. Apa ya yang salah aku buat Tuhan? Kenapa jadi begini Tuhan? Gitu ya. Kebanyakan orang Kristen dekat dengan Tuhan memperbarui hubungannya kembali ketika dia jatuh, mengalami penderitaan. Nah, tetapi akan susah juga bangkit kalau dia larut dalam penderitaan, saudaraku. Di sini dikatakan untuk mengalami pemeliharaan Allah di tengah-tengah penderitaan, kita harus senantiasa berseru kepadanya di dalam doa dan iman yang tekun. Kita hanya berdoa, menangis, merengek kedagingan kita yang kita bawa, kesedihan kita yang kita bawa. Kita harus bertobat, amin. Saya harus bertobat. Ya, Tuhan mengingatkan kita bukan hanya berseru di dalam doa, tetapi dikatakan dengan iman yang tekun. Dengan iman yang tekun. Saudaraku, kami diberkati Tuhan, 5 tahun kami mengalami doa dan iman yang tekun ini, saudaraku. 5 tahun itu bukan perkara yang gampang, yang sebentar. Merindukan satu tempat, ya, satu lahan yang untuk sekolah. Saudaraku, 5 tahun itu ada banyak gelombang badai yang kami alami. Ada banyak uang, ada banyak air mata, ada banyak kecewa, ada banyak sakit hati yang harus saya tahan, saudaraku. Tetapi di firman Tuhan katakan, kita harus berseru dalam doa dengan iman dan ketekunan. Nah, ketika iman dan ketekunan itu tahan uji, Tuhan gak pernah lupa, saudaraku. Dan kami mendapatkannya di tahun ini. Saudaraku yang dikasih Tuhan, itu satu pengalaman yang indah bersama Tuhan. Yang dalam uang pun saya tidak ternilai, saudaraku, dengan lahan itu. Dengan uang pun saya tidak mampu kalau membeli itu. Tetapi inilah hadiah bagi anak-anak Tuhan yang berseru dalam doa dan tekun dengan iman. Saudara yang dikasih Tuhan, tidak ada pernah sangka teman baiknya Pak Herman boleh menjadi pemimpin, ya, yang boleh menolong kita. Kaum Kedar, saudaraku. Tuhan bisa memakai siapapun untuk menolong anak-anak Tuhan, amin. Bukan hanya orang Kristen, orang percaya, teman sepelayanan, justru teman seiman suka tidak mendukung usaha atau bisnis kita atau pelayanan kita. Tetapi Tuhan, bahkan batu sekalipun Tuhan bisa pakai untuk menolong anak-anak Tuhan. Tuhan memakai kaum Kedar menolong kita, sehingga lahan itu boleh dapat.
Saudaraku mengalami kerugian yang luar biasa, air mata, cercaan, hinaan, tetapi kita tetap berseru kepada Tuhan. Ini yang dialami oleh Yusuf, saudaraku. Saudaraku yang dikasih Tuhan, ketika istri Potifar ya mengajak dia untuk tidur, itu satu hal yang begitu mengguncang jiwa mudanya, ya tidak? Tetapi Yusuf bisa melalui itu, saudaraku. Dia tidak jatuh ke dalam dosa sebab dia memegang teguh excellent tadi, bahwa melakukan pelayanan dengan sungguh. Ya, diceritakan bahwa semua tuannya berikan kuasa kepada dia untuk mengatur istana itu, tetapi tidak memberikan istrinya. Saudaraku, kadang-kadang kita anak-anak Tuhan, kita orang Kristen melenceng. Ketika Tuhan berikan banyak harta, Tuhan berikan jabatan, Tuhan berikan kekuasaan, tetapi sering melenceng. Ya, ada banyak kasus perceraian di Batam, ada banyak orang Kristen, ya, bapak-bapak yang kena AIDS, saudaraku. Kenapa terjadi? Ada banyak ibu-ibu yang baik-baik di rumah bisa kena AIDS. Saudaraku yang dikasih Tuhan, bukan dari kalangan yang di bawah yang banyak. Kalau kita tanya di rumah sakit Budi Kemuliaan ya, kemarin itu ada orang tua murid saya yang direhab di sana karena ekstasi dan kena penyakit AIDS. Dia bercerita banyak ibu-ibu orang Batak, saudaraku, yang kena. Ibu-ibu rumah tangga di rumah. Saudaraku yang dikasih Tuhan, ini yang terjadi saat ini. Ketika Tuhan memberikan jabatan, kuasa, anak-anak Tuhan melupakan sehingga dia jatuh ke dalam dosa. Nah, kita boleh belajar dari Yusuf. Yusuf diberikan kuasa, tetapi ketika istri Potifar merayu dia tidak mempan. Karena apa? Dia punya hubungan yang dekat dengan Tuhan. Dia takut kepada Tuhan. Nah, ini yang Tuhan mau. Ketika Tuhan meletakkan kita di dalam satu pekerjaan, ada banyak tantangan, ya kan? Mungkin bisa saja ada kesempatan untuk korupsi, tetapi kita diingatkan Tuhan jangan sampai melakukan itu. Ya, kembali lagi ke sini, saudaraku. Kita harus tetap berdoa, iman yang teguh dan tekun ya. Dan kita akan mengalami damai sejahtera Allah. Saudaraku, kalau kita dalam pekerjaan kita melakukan hal dosa, saya yakin Roh Kudus akan mengorek-ngorek kita, akan kita dibuat tidak sejahtera. Tetapi kalau kita melakukannya dengan kebenaran, maka kita akan bisa tidur dengan nyenyak. Amin. Ya, kalau sampai Roh Kudus tidak bisa mengorek kita, kita sudah melakukan dosa, kita tetap bisa sejahtera. Saudaraku, berarti api rohmu sedang mati. Roh Kudus tidak berfungsi dalam hidupmu. Tetapi kalau ketika kita melakukan hal kenajisan, hal dosa, hal penyimpangan, maka Roh Kudus akan membuat kita gelisah. Kita kan gak bisa tidur, saudaraku. Berarti Roh Kudus masih ada alarmnya, lampu kuning. Tetapi kalau kita bisa berpura-pura, ya, bisa kita tidur dan menikmati dosa itu, maka Roh Kudus itu telah mati, tidak berfungsi pada kita. Nah, kita untuk menerima kuasa Tuhan, pemeliharaan Tuhan, maka dikatakan harus tekun, ya. Dan kita akan menerima rahmat, kasih karunia dan pertolongan Tuhan pada waktunya. Kami menerima rahmat karunia Tuhan tepat pada waktunya, saudaraku. Waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik. Waktu Tuhan bukan waktu kita, saudaraku. Karena itu, kalau sekarang usaha, bisnis, pekerjaan, mungkin yang merindukan anak belum Tuhan kasih. Selalu berpikir, waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu
pasti yang terbaik. Ya, Yusuf mengalami itu. Dia difitnah dan dimasukkan dalam penjara. Saudaraku, apakah kita saat ini juga mengalami hal itu? Sepertinya kita terpenjara di dalam satu hal yang tidak mengenakan. Tapi ingat saudaraku, Yusuf tetap beribadah kepada Tuhan. Yusuf tetap berseru kepada Tuhan. Meskipun dia di dalam penjara saat itu saudaraku, Yusuf tetap menyembah Tuhan, ya. Nah, kembali lagi kepada Yusuf. Yusuf adalah seorang hamba, ya, budak di rumah Potifar. Dia melayani. Kita juga saudaraku, kita adalah hamba Tuhan. Kita adalah pelayan Tuhan yang harus melayani Tuhan. Kemudian dia mengalami pemeliharaan Allah. Kita juga percaya ketika kita melayani Tuhan di gereja ini, dimanapun kita bekerja, kita akan mengalami pemeliharaan Allah, ya. Dan Tuhan akan menjadikan kita tuan di tempat Tuhan meletakkan kita bekerja. Amin. Orang-orang Kristen suka sekali, ya. Tuhan akan menjadikan kepala bukan menjadi ekor. Terus kalau jadi kepala semua anak-anak Tuhan, siapa jadi ekor gitu, ya. Tetapi ini janji Tuhan saudaraku, bahwa Tuhan akan menjadikan kita menjadi tuan saudaraku. Yang kedua, karena anugerah Allah yang menjadikan dia lebih daripada seorang pemenang atas godaan kuat untuk berbuat kenajisan. Jadi kalau kita mengalami hubungan yang baik dengan Tuhan, hubungan kita terpelihara dengan Tuhan, maka kita akan mengalami kemenangan dengan godaan. Amin. Ya, godaan untuk korupsi, godaan untuk melirik, ya, ke ibu atau ke bapak. Saya kadang-kadang kalau dengar cerita, ya, dari orang tua murid, di mana dikatakan, ya, kemarin terakhir ada orang tua yang curhat, menangis gitu, ya, bagaimana suaminya bisa berselingkuh berulang-ulang saudaraku. Tetapi ibu ini memiliki hati yang luar biasa, dan dia datang kemarin minta didoakan. Saudaraku, mengampuni, gak tahu berapa puluh kali sudah mengampuni suami yang selalu punya tabiat seperti itu. Saudaraku, sampai dia menemukan foto-foto yang luar biasa. Sepertinya dunia sudah mau kiamat, sampai memutuskan pulang kampung. Saudaraku yang dikasih Tuhan, Batak ini luar biasa. Tidak terjadi hanya pada kalangan tadi dikatakan orang-orang yang punya jabatan, kekuasaan dan uang, tetapi orang miskin juga, orang yang susah, bahkan untuk makan pun mereka susah. Tetapi Bapak ini tetap melakukan hal kenajisan. Saudaraku, itu kenapa? Karena dia tidak punya hubungan baik dengan Tuhan. Ya, kita jumpai di sini bahwa sebagai seorang yang menderita, ya, Yusuf itu orang yang menderita, difitnah, dipenjarakan. Namun di penjara dia justru mendapat kehormatan dan penghiburan oleh tanda-tanda kehadiran khusus Allah yang menyertai dia. Di mana Allah memakai Yusuf untuk boleh mengartikan mimpi raja, saudaraku. Saudaraku yang dikasih Tuhan, ketika kita dimanapun Tuhan letakkan, kalau kita dekat dengan Tuhan, maka tanda-tanda dari Tuhan akan menyertai kita. Ya, dalam hal ini Yusuf adalah gambaran Kristus, saudaraku, yang mengambil rupa seorang hamba, namun kemudian melakukan hal yang menjadi bukti bahwa Allah menyertai dia. Ya. Yusuf adalah seorang hamba yang mengambil rupa seperti Yesus. Yesus juga, saudaraku, dia mengatakan dirinya hamba Allah. Dia mengatakan dirinya pelayan Tuhan. Dan Tuhan Allah menyertai Yesus. Kita juga rindu. Mari kita lihat slide kita, bahwa di slide itu ini adalah bulan pelayanan. Yang pertama di sini dikatakan bahwa kita harus apa? Yang pertama, excellent di setiap tempat, saudaraku. Di mana-mana tempat dikatakan di sini, ya, di slide ke-5. Ayat ini menyebutkan tentang Yusuf yang selalu berhasil dalam segala hal yang dikerjakan. Karena tadi Yusuf percaya, ya. Kita ingat tadi Amsal 3 tadi, saudaraku. Ya. Salah satu faktor keberhasilan adalah melakukan hal-hal yang dipercayakan dengan semangat yang memberikan yang terbaik.
Ini yang kita lakukan dalam pelayanan kita, saudaraku. Memberikan yang terbaik dan semangat. Di gereja, di konser kita yang akan kita mulai, kita harus memberikan yang terbaik dan semangat. Amin. Dalam pekerjaan, Tuhan juga menuntut kita memberikan yang terbaik dan semangat. Ya, hati yang gembira adalah obat, tetapi semangat yang patah keringkan tulang. Ya, jadi kita nggak boleh yang tidak semangat, ya, mengeringkan tulang. Yang kedua, semangat tidak asal-asalan. Semangat sih semangat, tetapi tidak boleh asal-asalan. Kalau kita asal-asalan nanti batu sandungan. Ini artinya apa? Tetap dalam koridornya Tuhan. Pelayanan boleh kita semangat, tetapi kita harus teliti, tekun, ya, tidak asal-asalan, tetapi kita tekun dan teliti. Dalam bekerja juga, saudaraku, kita harus bersemangat, tetapi harus tekun dan teliti. Ya, apapun yang dipercayakan kepada kita, mari kita kerjakan dengan excellent. Maukah kita masih bawahan? Maukah kita dikasih kepercayaan menjadi pemimpin? Tuhan merindukan kita melakukannya dengan excellent. Yang kedua, excellent bersama Tuhan. Sebab tanpa Tuhan kita tidak bisa melakukan perkara yang besar. Amin. Tanpa Tuhan menyertai Yusuf, Yusuf tidak akan menjadi apa-apa. Kita lihat, usaha kita menentukan keberhasilan kita, namun jangan pernah melupakan hal yang jauh lebih penting, yaitu penyertaan Tuhan. Ya, usaha kita gigih. Kadang-kadang kita nggak bisa tidur karena belum siap pekerjaan dan usaha ini. Tetapi ingat, saudaraku, tanpa Tuhan yang menyertai usaha kita itu, maka kan sia-sia. Yusuf disertai Tuhan, dan Tuhan membuat berhasil apa yang dilakukan Yusuf. Jadi jangan pernah meninggalkan Tuhan di belakang, tetapi sertakan Tuhan di depan ataupun di samping kita, saudaraku. Kalau di depan, Tuhan menuntun kita. Kalau di samping kita pun lebih enak lagi, ya, berjalan bersama Tuhan. Kita harus melakukan sesuatu dengan dilandasi niat tulus dan dengan penyertaan tangan Tuhan. Apapun yang kita lakukan dalam pelayanan kita, baik kita memberi waktu, materi untuk pelayanan kita, Tuhan merindukan kita harus dengan niat yang tulus dan penyertaan tangan Tuhan. Kita bawa apa yang menjadi hasil pekerjaan kita yang murni, yang benar-benar, ya. Jangan dari hasil yang tidak baik. Jangan bawa dari hasil korupsi, tetapi bawalah yang tidak bercacat. Bagaimana Tuhan mengajarkan, ya, mulai dari Musa, semua Tuhan ajarkan membawa persembahan, jangan binatang yang cacat. Seperti itu yang kita bawa kepada Tuhan, saudaraku. Kita membawa persembahan kita dengan niat yang tulus, menolong orang dengan niat yang tulus. Yang ketiga, excellent untuk menjadi berkat. Kita harus menjadi berkat di mana-mana Tuhan menempatkan kita. Di keluarga, di lingkungan, di tempat pekerja, bahkan di faith, kita harus menjadi berkat. Tuhan memberkati rumah orang Mesir itu karena Yusuf memberikan pelajaran agar kita menjadi berkat dimanapun Tuhan menempatkan kita. Kita rindu orang Kristen. Di saat pandemik seperti ini, kita kaum minoritas boleh menjadi berkat di tengah-tengah bangsa yang tidak mengenal Tuhan. Baik di dalam kasih kita, baik dalam perbuatan kita. Ya, orang-orang Kristen Tuhan rindukan menjadi terang di tengah-tengah kegelapan. Ujung dari hal-hal tersebut, yang excellent yang kita kerjakan adalah agar kita mempermuliakan nama Bapa di surga. Keberhasilan kita sekaligus menjadi cara kesaksian kita. Saudaraku, saya rindu bahwa tiap-tiap kehidupan kita boleh menjadi kesaksian yang boleh memberkati orang lain, saudaraku. Kesaksian hidup kita boleh kita saksikan membuat orang bertobat dan percaya kepada Yesus. Ya, jangan kita lagi menyaksikan kehidupan orang lain, hamba Tuhan yang mengalami hal dahsyat luar biasa, tetapi kita sendirilah yang menjadi aktor utamanya yang kita saksikan, sehingga hidup kita boleh jadi berkenan bagi Tuhan.
Biarlah firman Tuhan hari ini boleh menguatkan kita untuk kita excellent melakukan pelayanan dalam Tuhan. Amin. Tetap semangat, tekun dan teliti. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari saudara kita bangkit berdiri, kita angkat pujian melayani lebih sungguh. Haleluya. Amin Yesus. Terima kasih Bapa. Kami belajar dari tokoh Yusuf Tuhan, yang Kau sertai, Kau berkati, Kau buat berhasil. Kami rindu juga Tuhan, Engkau membuat kami seperti Yusuf. Engkau menyertai kami Bapa. Ada banyak hal Tuhan dalam hidup kami yang kami tidak sadari kami lakukan mendukakan hati-Mu. Engkau mengampuni kami Tuhan. Engkau menolong kami Bapa, sehingga hubungan kami terpelihara dengan Engkau Tuhan, sehingga tanda-tanda-Mu menyertai kami Bapa. Terima kasih Tuhan. Berkati pelayanan kami di PT Bapa. Kita akan lagi pujian ini, melayani. Lebih sungguh. Tuhan
Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman-Mu. Biarkan kami Tuhan Yesus menjadi Yusuf-Yusuf di akhir zaman, melayani Tuhan lebih sungguh. Terima kasih Bapa, Engkau memakai setiap kami umat-Mu, baik kami yang ada saat ini di rumah Tuhan, maupun setiap saudara kami yang ada di rumah mengikuti ibadah hari ini. Engkau ubah, Engkau perbarui, Engkau berikan kepada kami semangat yang bantu melayani Tuhan. Melayani-Mu bukan hanya di altar ya Bapa, tetapi melayani-Mu di tempat-tempat di mana Tuhan tempatkan kami, di mana Tuhan utus kami Tuhan, di tengah-tengah keluarga kami, rumah tangga kami, pekerjaan kami. Pakailah setiap kami Bapa mencari pelayan-pelayan-Mu, melakukan pelayanan dengan sungguh. Terima kasih Tuhan, dalam nama-Mu kami ucap syukur untuk firman-Mu. Haleluya, amin. Silakan duduk saudara yang kasih Tuhan. Shalom. Ya, saudaraku yang dikasih Tuhan, pengumuman selamat datang untuk kita hari ini. Shalom untuk saudaraku yang beribadah di rumah, biarpun di rumah tetap bersemangat. Amin. Ya, firman Tuhan mengingatkan kita untuk kita bersemangat saudaraku. Ya, meskipun pandemik saat ini terjadi, Tuhan mengingatkan kita harus bersemangat. Amin. Saudara yang kasih Tuhan, pengumuman bagi kita, minggu besok itu sudah minggu pertama ya. Ya, minggu besok kita untuk 2 kali ibadah supaya keluarga Bapak Jason boleh beribadah. Saya yakin semua kita rindu beribadah seperti dulu. Walaupun komsel belum bisa kita adakan, saudaraku, kita tetap mengadakan ibadah kita di rumah masing-masing ya. Karena keadaan, kalau saya ditanya pribadi, saya pun percaya semua jemaat Tuhan rindu untuk kita komsel. Tapi dengan keadaan saat ini kita harus tetap berhikmat. Ya, saudaraku, walaupun di rumah kita percaya semua nilainya sama di hadapan Tuhan. Amin. Sekali lagi kita akan membawa persembahan kita kepada Tuhan. Mari saya undang sekali lagi kita bangkit berdiri. Kita akan mengumpulkan persembahan kita. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan untuk hari ini kami masih boleh memuji, meninggikan nama Tuhan. Kami masih boleh Tuhan izinkan datang ke rumah-Mu, bertemu dengan teman seiman. Saatnya Tuhan kami membawa persembahan kami, dan persembahan ini layak di hadapan-Mu Bapa, untuk memperluas kerajaan melewat wadah faith. Berkati tiap tangan-tangan yang memberikan, bahkan tangan-tangan yang belum sempat memberikan, diberkati di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, bersukacitalah Tuhan atas setiap ibadah, atas setiap persembahan yang boleh dibawa umat-Mu. Biar Engkau membukakan tingkap-tingkap berkat-Mu Bapa, untuk setiap pekerjaan, usaha anak-anak-Mu. Terima kasih Bapa yang baik, dalam nama-Mu kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya, amin. Mari silakan duduk saudaraku. Kita akan berdoa syafaat. Haleluya. Uralabashiki narabaku kiaralabashiki arabaku. Hinaralabashiki narabaku yaralabasi. Haleluya Yesus. Terima kasih Bapa yang baik. Dengan apakah kami membalas kasih-Mu dalam hidup kami Tuhan. Selain kami datang mengucap syukur kepada-Mu atas segala kebaikan yang boleh kami terima di dalam sukacita dan duka cita.
kami tetap mengandalkan Tuhan, bahwa Tuhanlah yang menjadi kekuatan kami. Di dalam untung maupun rugi, kami tetap bersandar kepada Tuhan. Terima kasih untuk hari-hari yang masih boleh kami nikmati, yang boleh kami lalui Tuhan. Terima kasih untuk kekuatan dan kesehatan yang Tuhan masih anugerahkan bagi kami. Sehingga hari ini Tuhan kami masih boleh berdiri menghadap tahta kudus-Mu Tuhan. Menaikkan suara kami, mengangkat hati dan jiwa kami Bapa. Berseru di dalam nama-Mu Tuhan. Atas setiap pergumulan, atas setiap masalah, atas setiap kerinduan-kerinduan kami bawa kepadamu. Engkau yang mengenal setiap hati umat-Mu Tuhan. Engkau yang melihat setiap apa yang dirasakan umat-Mu. Engkau yang tahu Tuhan. Engkau mengenal setiap kami umat-Mu Bapa. Bahkan untuk setiap umat-Mu yang ada di rumah saat ini, Engkau melihat hati mereka Tuhan. Apakah kami sungguh mengasihi Engkau Tuhan? Apakah kami sungguh mengandalkan Engkau dalam hidup kami Bapa? Terima kasih Tuhan. Engkau tetap menolong, menyertai kami. Engkau tetap membimbing kami ke air yang tenang, ke rumput yang hijau, seperti janji-Mu Tuhan. Engkaulah kekuatan kami, Engkaulah gadai bagi kami dan perisai kami Bapa. Engkau akan mengenyangkan kami dan piala kami akan penuh Bapa. Terima kasih Tuhan. Di saat-saat seperti ini Tuhan Yesus, kami tahu Tuhan, Engkau sedang memisahkan kami Bapa. Engkau sedang memulihkan kami. Engkau sedang menguji kami Tuhan. Di keadaan virus corona yang melanda negeri kami Tuhan, yang kadang-kadang membuat kami merasa bosan, merasa hidup kami seperti begitu saja. Bahkan kadang kami merasa seperti terperosok jauh sekali. Tetapi hari ini Tuhan, kami diingatkan firman Tuhan bahwa semua itu Tuhan izinkan untuk memurnikan kami secara pribadi dan semua masuk dalam rencana-Mu. Tuhan kiranya menolong kami umat-Mu. Tuhan kiranya menolong kami orang-orang percaya untuk kami tetap tidak menjauhkan diri daripada ibadah-ibadah kami. Meskipun gereja-gereja saat ini banyak terkunci Tuhan, meskipun tidak bisa beribadah seperti dulu, tetapi tidak memadamkan roh kami untuk beribadah kepada-Mu Tuhan. Firman-Mu berkata, janganlah menjauhkan diri dari pertemuan ibadah seperti yang dilakukan orang, tetapi semangat lebih berkobar-kobar lagi menjelang hari kedatangan Tuhan. Berkati orang-orang percaya Tuhan yang tidak bisa lagi ke gereja, yang masih beribadah di rumah sampai hari ini Tuhan. Jangan patahkan, jangan padamkan roh mereka untuk beribadah kepada-Mu Tuhan. Tetapi justru dengan keterbatasan ini Tuhan, Engkau bangkitkan roh anak-anak Tuhan, orang-orang percaya untuk mencari wajah-Mu lebih lagi. Yang berdosa biarlah berbalik Tuhan. Terima kasih Bapak. Terima kasih Tuhan. Saudaraku, mari kita mengangkat tangan kita untuk bangsa ini. Kita bersuara kepada Tuhan. Bapak, berkatilah bangsa kami Indonesia Tuhan. Bapak, pulihkanlah bangsa kami. Bapak, sembuhkanlah bangsa kami Tuhan. Engkau mendengarkan seru kami Bapak, dari tempat yang maha tinggi, dari tempat kudus-Mu. Engkau mendengar seruan umat-Mu. Kami orang-orang kecil di bangsa ini, tetapi Kau pakailah kami menjadi terang di tengah-tengah bangsa kami, menyuarakan isi hati kami kepada-Mu Bapa. Turunlah kuasa-Mu atas bangsa kami Indonesia, memberikan kesembuhan untuk bangsa kami. Sembuhkan orang-orang yang sakit saat ini Tuhan. Bapak, kami berdoa untuk virus ini Tuhan. Kami rindu Tuhan, Engkau bangkitkan orang-orang percaya, anak-anak Tuhan, untuk menemukan vaksin untuk virus ini Bapak. Bapak, Engkau tahu apa yang menjadi kekhawatiran kami Tuhan. Kami tidak tahu apakah vaksin ini Tuhan sungguh berkenan di hadapan-Mu. Namun satu hal, sebagai anak-anak-Mu, orang percaya Tuhan, kami serahkan masa depan kami ke dalam tangan-Mu. Engkau menolong kami, Engkau jauhkan kami Tuhan dari hal-hal yang mencemarkan nama-Mu. Kami berdoa Tuhan, Engkau mengikat segala kuasa iblis, siasat si jahat untuk bangsa kami
datang, Engkau akan meluputkan kami anak-anak-Mu. Tuhan, Engkau menolong kami, memateraikan kami dengan darah-Mu Tuhan. Engkau memisahkan kami dari kambing Tuhan. Engkau memisahkan kami dari orang-orang tidak percaya. Engkau meluputkan kami Tuhan dari segala celaka ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Berkatilah pemerintahan kami, Bapak Presiden Jokowi, para menteri, para legislatif, bahkan keamanan, baik udara, laut, dan darat ya Tuhan Yesus, baik kepolisian. Engkau berkati mereka, Kau pakai mereka untuk menjaga keamanan di bangsa kami. Kami berdoa untuk orang-orang yang berniat jahat, yang ingin menghancurkan bangsa ini, yang ingin membuat keributan. Segala niat yang tidak baik dihancurkan, dipatahkan dalam nama Yesus. Bahkan kami rindu Tuhan, orang-orang jahat ini berbalik kepada Tuhan. Orang-orang jahat ini boleh mengenal Tuhan. Orang-orang jahat ini boleh percaya kepada Yesus, sehingga mereka seperti Yusuf beroleh tanda-tanda Tuhan menyertai mereka. Damai sejahtera-Mu menjamah hati mereka, sehingga kemarahan mereka, niat jahat mereka berbalik menjadi damai sejahtera. Sehingga bangsa kami ini Tuhan sungguh-sungguh menjadi bangsa kemuliaan bagi nama-Mu. Berkati Tuhan ormas-ormas, para kaum cendekiawan, bahkan pemuda mahasiswa. Berikan hikmat-Mu kepada mereka Tuhan. Meskipun mereka menyuarakan suara mereka, mari Tuhan Engkau pakai sebagai penerus bangsa ini. Para kaum muda, para mahasiswa ini boleh beroleh hikmat Tuhan dan takut akan Tuhan menyertai mereka. Terima kasih Bapa yang baik. Berkati pemerintahan Kota Batam dan secara umum ya Bapak. Berkati gubernur kami, berkati wali kota kami, pemimpin Batam. Berikan mereka kekuatan, berikan mereka otoritas kesehatan, Kau pelihara ya Bapak, sehingga Pulau Batam ini Tuhan boleh tetap berjalan dengan baik. Berikan Tuhan Yesus kepada Pulau Batam ini Tuhan berkat-Mu, berkat-berkat terbaik ya Bapak. Bangkitkan lagi perekonomian di Pulau Batam. Berkati tempat-tempat usaha Tuhan Yesus, tempat-tempat industri galangan kapal, kawasan-kawasan industri diberkati dalam nama Yesus Kristus. Tuhan mengirimkan investor, pengusaha Tuhan. Bapak kami berdoa untuk anak-anak Tuhan yang punya usaha di Pulau Batam. Berkati ya Tuhan tiap usaha-usaha anak-Mu Bapak. Jadikan anak-anak Tuhan orang-orang percaya menjadi berkat di tengah-tengah Pulau Batam ya Bapak. Engkau mengasihi mereka Tuhan yang usahanya terpuruk saat ini Tuhan. Mari Bapak biar mereka mencari Tuhan, berseru dalam nama Tuhan, sehingga mereka boleh menjadi kesaksian untuk Pulau Batam ini Tuhan. Bahkan setiap kami Tuhan, orang-orang yang bekerja pada setiap perusahaan-perusahaan, supaya setiap kami orang-orang anak-anak Tuhan boleh berseru di dalam nama Tuhan Yesus untuk tiap usaha-usaha di mana kami Tuhan tempatkan. Kami membawa dalam doa kami supaya turunlah penyertaan-Mu atas setiap kami anak-anak Tuhan. Bagaimana Yusuf diberkati di tengah bangsa Mesir yang tidak percaya. Oleh karena Yusuf orang percaya, maka orang Mesir itu diberkati. Demikian dengan kami ya Tuhan. Ketika Kau meletakkan kami di perusahaan-perusahaan, di tempat-tempat orang yang tidak percaya kepada Tuhan, kami rindu setiap kami tanda-tanda penyertaan Tuhan menyertai kami, sehingga usaha-usaha perusahaan tempat di mana kami bekerja diberkati di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapak. Urapi setiap kami umat-Mu Bapak. Urapi setiap kami Tuhan. Jaga setiap keluar masuk kami Bapak. Terima kasih Bapak. Berkati mall ini Tuhan. Kami bersyukur Tuhan di mall ini Engkau mengizinkan kami mendirikan mezbah-Mu, dan kami rindu Tuhan Engkau bertata di gereja ini Tuhan. Memberkati pemilik mall ini, menjamah hati mereka, setiap orang yang lalu lalang di depan gereja ini. Tuhan kami percaya satu hari kelak Kau akan menangkap mereka. Mereka boleh mengenal Kristus dan percaya kepada Yesus. Kami rindu Tuhan pemilik mall ini juga Bapa mengalami mujizat-Mu Tuhan. Mereka boleh percaya kepada Kristus. Mereka boleh menjadikan Engkau menjadi Tuhan dan
dan juru selamat mereka. Berkati tiap tenan yang ada di mall ini Tuhan, kirimkan pelanggan-pelanggan untuk mereka Bapa. Kami berdoa untuk atmosfer mall ini Bapa. Kami ikat kuasa segala virus, segala sakit penyakit, bahkan belalang-belalang kerugian. Semua kami ikat kuasanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa untuk ibadah kami hari ini. Berkati anak-anakmu yang boleh ambil bagian. Terima kasih Tuhan untuk persembahan yang boleh kami bawa Bapa, supaya semuanya itu Tuhan boleh menjadi satu hal yang menyenangkan, menyukakan hati-Mu. Tuhan berkati setiap pekerjaan umat-Mu Tuhan, setiap usaha yang Tuhan percayakan pada setiap umat-Mu, diberkati di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa juga saat ini Tuhan untuk umat-Mu yang masih belum bisa beribadah oleh karena sakit. Kami berdoa untuk Ibu Ros yang sedang mengalami sakit penyakit, Tuhan memberi kesembuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Segala sakit apapun yang ada dalam tubuhnya, segala kelemahan, semua kami ikat kuasanya dalam nama Yesus Kristus. Roh Kudus Tuhan beracara menjamah memberikan kesembuhan saat ini Tuhan. Engkau menjamah, Engkau memberikan kelegaan. Terima kasih Bapa yang baik. Dan untuk saudara kami yang boleh beribadah live streaming hari ini Tuhan, apapun yang menjadi pergumulan mereka, apapun yang menjadi sakit penyakit mereka, apapun yang menjadi kerinduan mereka, mungkin mereka mengalami beban saat ini Tuhan. Tuhan Engkau memberikan kelegaan, Tuhan Engkau memberikan kemerdekaan bagi kami. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan, Engkau menolong setiap anak-anak kami yang sampai hari ini masih belajar online di rumah. Engkau memakai kami setiap kaum ibu, bahkan setiap orang tua yang boleh mendampingi setiap anak-anak kami Bapa, beroleh hikmat daripada Tuhan. Bahkan Engkau menolong setiap anak kami, Engkau jauhkan dari rasa jenuh ya Bapa. Kami percaya Tuhan, Engkau akan menyelesaikan ini semua sesuai dengan waktu-Mu ya Tuhan. Karena itu kami tetap meminta pertolongan Tuhan, belas kasihan Tuhan, supaya Tuhan menyembuhkan bumi ini Bapa dari segala virus corona saat ini. Engkau menyembuhkan semuanya Tuhan. Engkau memakai setiap kami Tuhan, orang-orang percaya untuk berseru di dalam nama-Mu, sehingga kemurahan-Mu Tuhan kiranya turun atas bumi ini Bapa. Terima kasih Bapa yang baik. Saudara, mari kita mengangkat doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan keselamatan sampai selama-lamanya. Jemaat Tuhan, saya undang kita bangkit berdiri. Mari kita mengangkat kedua tangan kita. Sebab itu marilah kita dengan keberanian menghampiri tahta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menerima kasih karunia untuk mendapatkan pertolongan kita pada waktunya. Berkat kasih karunia dari Allah Bapa, damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kita senantiasa dan sampai Maranatha Tuhan Yesus Kristus datang kembali. Haleluya. Amin.
Puji Tuhan, kita boleh beribadah hari ini. Kita percaya semua karena kasih karunia Tuhan. Amin. Saudaraku yang di rumah, jangan berkecil hati. Tuhan tetap mengasihi kita dimanapun kita beribadah. Saudaraku, terima kasih sudah bergabung dengan kita GBI Faith Kepri Mall lantai 3 Batam. Saya rindu untuk minggu-minggu ke depan kita tetap yang belum bisa beribadah di gereja, mari ikut tetap live streaming dari GBI Kepri Mall. Saya tetap menghimbau kita tetap menjaga keamanan saudaraku, meskipun dikatakan new normal itu bukan normal. Kalau keluar tetap menggunakan masker, sering-sering cuci tangan di air, dan social distancing. Ya, kurangi aktivitas di luar, jaga pola makan dan kesehatan, dan yang terutama tetap dirikan misbah bagi Tuhan, sebab hanya Tuhanlah kekuatan kita. Sekali lagi selamat hari Minggu, God bless you, shalom.